Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul sedekah. Sedekah salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada perubahan hati sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini merupakan akhlak yang mulia. Dengan kata lain atau lawannya, yaitu orang yang bakhil, kikir, pelit. Ini adalah akhlak yang tercela. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat yang memiliki sifat kikir, bakhil dan tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin sekalian supaya gemar bersedekah dan menjadikannya ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin sekalian, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama. Karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat, yang dalam bentuknya adalah mengeluarkan sebagian hartanya, yang dimana hadisnya min u'niya inam muja'aluha fi fuqra'ina, yang artinya dari orang-orang kaya di antara kami kemudian membagikannya kepada para fakir miskin. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga tidak ada kesannya yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin miskin, tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin, karena doa orang miskin ini mungkin lebih didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hal tunsaruna wa turza'una ila bidu afaikum, yang artinya tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dan orang-orang miskin perlu sedekah maupun bantuan dari orang-orang yang kaya. Begitu kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Nah, Allah berikan kepada kita kelebihan harta, maka apa salahnya kita membantu kepada sesama? Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Tapi begitulah setan menghalangi seorang hamba yang ingin bersedekah. Pada hadis di atas, Nabi SAW justru memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan bersedekah
bersedekah, bahkan sedekah itu kata Nabi tidak akan mengurangi hartamu sedikit pun. Ini adalah motivasi yang sangat besar, sangat agung dan sangat mulia sekali agar manusia mau bersedekah. Tapi tentunya kita bersedekah bukan ingin mendapatkan balasan kontan di dunia, walaupun terkadang Allah beri balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapatkan 2 juta, sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita itu. Ada unsur tujuan lain selain lillah. Nah, memang kita mengharapkan baik dari amal soleh kita, namun jangan jadikan itu sebagai tujuan kita di dalam beramal. Hal ini tampak ketika apa yang dia harapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah terkadang hati kita terusik, mulai masuk di situ ria, wujud, mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila tidak mendapatkan apa yang kita harapkan selama ini. Misalnya dia bersedekah dengan niat agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ternyata tidak dapat, maka apapun menghentikan amalnya itu, dia tidak lagi ingin bersedekah karena terbukti ternyata sedekahnya itu tidak memenuhi hartanya atau tidak menambah hartanya. Bahkan mungkin justru sebaliknya, dia kehilangan hartanya setelah bersedekah. Sementara yang diharapkan dari sedekahnya itu adalah hartanya itu bisa bertambah. Nah, disinilah terlihat bahwa sebenarnya tujuan dia bersedekah itu bukan karena lillah, tapi untuk mendapatkan balasan segera di dunia. Maka dari itulah ikhlaskanlah niat kita di dalam bersedekah, baik kita dapat balasannya langsung di dunia ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkannya nanti di akhirat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sedekah kita itu dengan bentuk harta yang lebih besar, yang lebih bermanfaat bagi kita. Contohnya Allah berikan kita kesehatan, Allah sembuhkan kita dari penyakit, Allah berikan kita kesempatan, keselamatan karena sudah bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan itu dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.